Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, bertemu kembali kita dalam rangkaian serial Hikmatologi. Kali ini kita berlatar dengan gambar atau patung Panglima Besar Jenderal Kiai Ustadz Sudirman. Beliau bukan sekedar jenderal, namun adalah seorang pendakwah yang sangat bersahaja di tengah peperangan gerilya baik kota maupun desa. Semangat kejuangan beliau didasari oleh syariat Islam, namun perjuangannya adalah untuk bangsa Indonesia yang beragam. Karena itu, memacu adrenalin kami untuk melembut luruskan dan mencerdaskan nurani kita yang paling dalam, agar kian hari semakin cinta pada bangsa dan negara. Kali ini kita akan berbicara metode atau mazhab berpikir. Ada dua besaran ketika kita tilik pola pikir yang dikembangkan oleh anak manusia. Jika kita telusuri secara mendalam, maka kita menemukan kata kunci di dalam ajaran-ajaran agama samawi dan juga agama-agama pada umumnya, yakni adalah hikmah. Hikmah diberikan kepada setiap orang sesuai dengan makom masing-masing. Dan makom itu ditentukan oleh Allah Tuhan yang Maha Rahman, namun sekaligus atas upaya yang sungguh-sungguh dari anak manusia. Karena itu hikmah ada dua secara garis besar. Yang pertama, melahirkan filsafat, dan yang kedua, melahirkan hikmatologi. Dari filsafat dimulai oleh Thales. Dianggap sebagai bapak filsafat pertama di dunia yang mendasari seluruh sistem keilmuan Barat pada umumnya. Dia mengembangkan ajarannya yang bermula segalanya dari air. Dan itu pun atas perenungan yang paling dalam dari seorang Thales. Dengan demikian, simpel sederhana yang bisa kita tarik ketika kita berbicara filsafat, maka pada mulanya adalah renungan mendalam radikal tentang hal yang bersifat konkret atau empirik. Berbeda dengan hikmatologi yang mencoba untuk menelusuri pola pikir kenabian dan kerasulan, dan hikmatologi itu diberikan kepada siapapun anak manusia yang memiliki keimanan
sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena hakamah ini sekaligus adalah pembeda jalan, karena hakamah yang juga bisa nanti berkembang menjadi hakim, penilai tentang baik dan buruk, namun sandaran utamanya adalah kitab suci. Karena itu, kalau di dalam Al-Quran banyak kita temukan hikmah yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam berupa pengenalan antara lain pada seluruh benda-benda alam dunia ini. Termasuk di dalamnya Adam dikenalkan pada malaikat dan iblis yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka ketika kita berbicara hikmatologi, maka kita sedang berbicara tentang model atau mazhab berpikir yang didasarkan kepada keyakinan kita masing-masing. Sebenarnya titik kesamaannya dengan filsafat ada. Karena filsafat itu juga nantinya akan berkembang menjadi beragam bentuk filsafat. Bahkan ilmu yang dilahirkan, kalau itu disebut sama, contohnya ilmu-ilmu sosial, maka ilmu-ilmu sosial termasuk di dalamnya bahkan arsitektur, sains, kedokteran, dan lainnya sangat diwarnai oleh latar budaya masing-masing bangsa. Dari sinilah ada peran etika di dalam filsafat itu. Nah, kita akan berbicara tentang reformasi filsafat yang saya tulis dalam guratan Syair Sabdana ke-8284 pada tanggal 23 November 2019. Reformasi filsafat. Ontologi renungan manusia tentang hal konkret semesta. Epistemologi menghasilkan ilmu ciptaan manusia tanpa Tuhannya. Aksiologi manfaat ilmu untuk menuruti hasrat manusia. Filsafat tak berdasar agama. Ilmu bersifat dunia. Ilmu dan teknologi dicipta yang penting berguna. Berguna menuruti syahwat manusia cenderung membawa celaka. Hikmatologi menawarkan nilai guna berbasis syariat agama. Nah, pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mencoba mencermati syair yang kami gurat berdasar pada pola pikir filsafat, maka ketika kita berbicara tentang Pancasila, maka filsafat tidak mewadahinya. Kemudian mungkin ada yang akan mengatakan bahwa, nah, kita kan bisa melihat ada textbook tentang filsafat ketuhanan yang Maha Esa. Umpamanya begitu. Ya, itu benar. Tetapi
sekedar penggandengan antara mazhab berpikir filsafati dengan agama. Bukan seseorang berpikir dari agama itu. Jadi, berbicara filsafat ketuhanan yang Maha Esa atau filsafat agama adalah orang yang berusaha untuk mempelajari agama berdasar dengan atau menggunakan filsafat sebagai pirantinya. Sedangkan hikmatologi belajar dari agama untuk mengembangkan ilmu yang berbasis hikmah. Dan hikmah itu mudah diterima oleh siapapun juga. Contoh sederhana, hikmah bisa diterima di seluruh Nusantara secara umum. Kasus berumah tangga. Jika keluarga berorientasi materialisme, berarti mengikuti mazhab pemikiran Marxisme, Karl Marx, maka tidak semua orang tertarik untuk melamar seorang gadis yang meletakkan standar kerumah tanggaan ke depannya dengan material sebagai ukuran utamanya. Namun hikmatologi menempatkan seseorang yang akan menikah, yang diutamakan adalah budi pekertinya yang mulia. Dalam bahasa agama, akhlaknya yang mulia, yang terpuji. Apakah tidak perlu harta benda? Sangat perlu. Karena doa di dalam Islam pun, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta pada Tuhan supaya hidup di dunia itu baik. Dan hidup baik itu, jika kita memakai standar kebangsaan, adalah hikmah. Kita memetik nilai-nilai Pancasila. Baik di dunia menurut ajaran falsafah ideologi bangsa Pancasila adalah baik yang selalu bernilai ketuhanan, berorientasi pada Tuhan. Baru nanti menyusul berorientasi kepada manusia, pada persatuan, pada hikmat, dan pada keadilan. Yang bisa untuk mewadai Pancasila itu adalah hikmah. Dan hikmah itu yang kami kembangkan menjadi hikmatologi. Di dalam filsafat, kita hanya berbicara secara ontologi tentang hal yang konkret. Dari sini, Tuhan tidak konkret. Allah tidak konkret, tetapi Tuhan Allah dalam khasanah akidah Islam maha komplit, maha nyata. Karena maha, maka ibaratnya sinar mentari dengan lampu kita. Lampu ini masih bisa dipandang mata, tetapi mentari semakin kita dekati, bukan silo, tetapi mata tak akan mampu memandang. Jadi maha itu dalam falsafah, nah, ini sudah terlanjur pakai falsafah, ya. Di dalam model mazhab pemikiran Nusantara, Tuhan itu, Gusti itu, Allah itu, Tuhan yang Maha Esa itu adalah tan keno kinoyo opo.
tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata yang konkret. Karena manusia serba terbatas, sedangkan Allah Maha tidak terbatas. Filsafat materialisme tidak mewadai. Jangankan filsafat materialisme, ontologi saja tidak mewadai. Memang ada yang membedakan kemudian kapan batas agama bicara dan kapan batas agama bicara. Di dalam Islam tidak mengenal itu. Bahkan kalau kita melihat di dalam ajaran Alkitab pun kita tidak mengenal itu. Karena salah satu contoh nabi yang sangat legendaris, Sulaiman, dalam bahasa Alkitab disebut Solomon, diberikan hikmah, di mana hikmah itu seperti kalian melihat butir-butir pasir di lautan. Dan hikmah itu sangat luas, tak terhingga. Sedangkan ontologi hanya berbicara yang terhingga saja. Epistemologi akhirnya menghasilkan ilmu ciptaan manusia tanpa Tuhannya. Karena tidak bisa berbicara tanpa data. Sedangkan di dalam naturalistic approach, pendekatan natural, kita dikenalkan pada value, loaded, semua syarat dengan nilai. Dan ketika kita berbicara Tuhan, maka Tuhan Maha bernilai. Pada saat kita berbicara Pancasila, maka epistemologi kurang mampu mewadai. Mengapa? Karena epistemologi sekali lagi mempelajari agama, bukan belajar dari agama. Aksiologi hanya mengambil manfaat dari ilmu manusia secara konkret, secara nyata. Yang tidak nyata bukan garapan epistemologi. Jadi trio piranti analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi kurang memadai ketika kita berbicara ideologi Pancasila. Namun untuk ideologi Marxisme, Leninisme, komunisme, dan bahkan mazhab pemikiran hedonisme dan yang lainnya sangat memadai. Saya sadar bahwa proses berpikir seperti ini dibutuhkan kelapangan hati nurani. Ilmu dan teknologi diciptakan yang penting berguna. Kita lihat konstruksi bangunan hikmatologi alam semesta selalu ketika ada sungai pasti ada pepohonan. Dan pepohonan tidak sekedar tumbuh, tetapi oleh Allah diciptakan untuk mampu menyerap air hujan sekaligus air sungai. Sehingga tidak mudah longsor, juga tidak mudah banjir. Laut juga demikian. Ada pantai, kemudian ada tanaman yang bersahabat dengan air laut, kemudian ada tebing, dan di situ ada hutan. Sementara manusia semuanya membangun sebaliknya. Berdasar pada
pencanderaan ontologi, epistemologi, dan asiologi yang melahirkan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Semakin canggih piranti analisis AMDAL, semakin banyak banjir melanda perkotaan bahkan pedesaan. Karena itu, hikmatologi menawarkan nilai guna berbasis syariat atau peraturan agama. Semoga pemirsa tercinta terus bersama-sama memiliki kesabaran untuk melanjutkan proses reformasi filsafat. Tidak bermaksud merendahkan filsafat, namun kita bersanding dengan filsafat. Sehingga filsafat bukan satu-satunya induk ilmu pengetahuan, namun masih ada induk sebelum terjadinya filsafat, yakni tahun 6000 sebelum Masehi, setidaknya diawali secara cerdik oleh Nabi Idris alaihi salam atau Henokh dalam bahasa Ibrani yang ada di dalam Torehan, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.